Video ini akan menjelaskan secara singkat tentang cara meningkatkan imun tubuh yang powerful. Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita mengandung antibodi yang berfungsi untuk benteng pertahanan yang akan menjaga kita dari infeksi dan penyakit. Negara-negara sedang dilanda dengan wabah virus COVID-19 yang sering kita kenal dengan sebutan corona, termasuk di dalamnya Indonesia. Banyak orang berlomba-lomba meningkatkan daya tahan tubuh dengan berbagai vitamin dan obat-obatan sehingga tidak diserang oleh virus. Namun, tahukah Anda bahwa imunitas tubuh berubah-ubah setiap waktu? Dan apakah Anda tahu penyebab utama dari perubahan itu? Ya, pikiran Anda sendiri. Ya, stres, panik, gelisah, cemas, takut, perasaan tersebut yang telah mengganggu kinerja dan antibodi kita sehingga imun tubuh kita mudah turun, dan itu akan mengganggu frekuensi energi tubuh Anda secara keseluruhan. Sering orang bilang ini sebagai psikosomatis karena Anda tidak betul-betul sakit, namun sakit karena emosi atau pikiran yang terlalu berlebihan. Tubuh kita pun sering mengkomunikasikan sesuatu pada kita, namun kadang kita tidak tahu atau tidak menyadarinya. Alam bawah sadar kita mengirimkan pesan pada kita dalam rupa rasa sakit atau emosi negatif. Namun kebanyakan orang mengobati rasa sakit tersebut dan memaksa untuk menghilangkan rasa sakit tersebut yang sebenarnya adalah psikosomatis dengan berbagai obat-obatan. Padahal alam bawah sadar itu memunculkan rasa sakit sebagai tanda bahwa kita memiliki emosi yang belum terselesaikan, kita pendam dan kita simpan di dalam tubuh kita. Hoax ini menjadi salah satu sumber yang saat ini memberi pengaruh buruk pada kejiwaan seseorang. Orang Indonesia seringkali dibombardir dan disabotase mentalnya dengan berita-berita hoax. Bahkan banyak orang yang sudah terkapar tidak berdaya dalam kondisi cemas berlebihan dan ketakutan yang amat sangat, bahkan ketika hanya mendengar satu kata atau mungkin berita-berita dari orang lain. Kenapa? Karena pesan hoax itu langsung masuk ke bawah sadarnya. Banyak pesan dari sosmed yang seolah-olah positif dan berasal dari sumber yang terpercaya. Namun ternyata ketika semua itu bohong, itu meruntuhkan sistem pertahanan tubuh secara tidak sadar. Coba apakah teman-teman Anda di sekeliling Anda atau mungkin Anda sendiri mengalami dampak mental dari corona? Apa Anda memiliki salah satu indikasi yang saya sebutkan ini? Kecemasan, kepanikan, ketakutan berlebih, stres karena harus diam di rumah dalam jangka waktu lama, harus mengejar anak sampai Anda stres karena tidak tahu bagaimana cara mengajar anak, atau orang tua yang panik berlebih sehingga menyebabkan anak menjadi stres, atau anak itu stres karena ditemani ortu yang memang gak siap untuk mengajar mereka. Atau buat teman-teman mungkin merasa tertekan karena nggak bisa hangout dan harus menjalani social distancing. Anda menjadi panik, nafas tersengal-sengal, grogi, pusing, sesak nafas, dan gejala-gejala lainnya. Lalu apa yang Anda lakukan biasanya? Ya, betul sekali. Banyak orang ke dokter minta obat penenang, minta obat antidepresan, minta obat anti panik supaya nggak cemas, obat tidur supaya tenang. Karena serangan panik tiba-tiba bisa terjadi kapan saja, bahkan ketika tidur, mimpi buruk dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah dicek melalui serangkaian tes kesehatan, ternyata didapati bahwa Anda atau orang tersebut tidak mengalami satu penyakit apapun yang signifikan dengan keluhan Anda. Ternyata Anda mengalami yang namanya psikosomatis. Dan jangan pernah main-main dengan penyakit yang namanya psikosomatis karena tekanan mental.
karena itu panjang sekali urusannya, bahkan bisa sampai kena sakit fisik. Jadi sebenarnya corona itu tidak seberbahaya pikiran Anda. Yang paling menakutkan itu sebenarnya bukan virus itu sendiri, tapi pikiran Anda yang membuat virus itu semakin menakutkan dan datang dalam kehidupan Anda. Ikuti aturan lah pastinya. Ingat bahwa ada orang yang sedang berjuang di luar sana. Kontribusi kita sederhana kok, cuma diam di rumah. Dan terus jangan jenuh ingatkan teman-teman kita, tetangga kita, lingkungan kita yang gak peduli. Bangsa ini tanggung jawab kita bersama. Bukan waktunya lagi mikirin diri sendiri dengan persepsi dan kebenaran subjektif kita. Toh di sana disediakan hand sanitizer, toh pakai masker. Sudah tidak usah mikirin itu lagi. Yang pasti diam di rumah akan membuat bangsa ini selamat. Gak usah sok beriman lah. Iman sama nekat itu beda. Hormati mereka yang berjuang dengan kontribusi Anda dalam doa dan pengharapan sama yang kuasa. Stop hoax. Gak usah perlu lah nyebarin kabar-kabar yang gak benar yang membuat orang tambah panik. Yang paling penting stop ngomongin corona. Ingat, ada roh kematian yang sedang menunggangi virus yang namanya corona ini dengan masuk ke layer emosi Anda yang paling dalam dan menguasai Anda hingga Anda tidak berdaya lagi. Ingat bahwa bukan virusnya yang berbahaya, tapi pikiran Anda yang berbahaya dan sikap Anda, attitude Anda lah yang paling berbahaya. Tetap happy karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Namun hati yang patah keringkan tulang. Ya, mental Anda harus sekuat baja. Salah satu guru saya, Coach Fahmi, mengatakan hanya baja yang dapat mengalahkan besi. Jadilah baja-baja sejati yang dapat menguatkan teman-teman di sekitar Anda. Dengan meningkatkan imun tubuh, membuat kita menjadi sehat baik secara fisik maupun jiwa. Namun banyak emosi yang gak kita sadari datang. Lalu bagaimana? Baiklah, saya akan membagikan ide yang sangat sederhana dapat Anda lakukan buat keluarga Anda dan diri Anda sendiri. Bagaimana kita menyembuhkan diri sendiri dari berbagai rasa sakit dengan cara berkomunikasi langsung dengan tubuh Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa terbang tinggi jika Anda masih membawa ransel yang berat di pundak Anda? Jika Anda membawa ransel emosi kemanapun Anda pergi, maka lama-lama Anda akan lelah dan akan sakit di punggung, di pinggang, dan mungkin sakit di bagian atau organ tubuh lainnya. Dengan menjaga pikiran, maka Anda sedang menjaga antibodi dalam tubuh Anda. Tugas kita hanya mengeluarkan antibodi dan mengeluarkan hormon dari kelenjarnya. Dengan menstimulasi tubuh kita, maka antibodi akan keluar dengan sendirinya tanpa kita mengkonsumsi obat dari luar atau multivitamin. Gimana caranya ningkatin imun sistem dalam rangka mencegah dan menghadapi wabah virus corona hari ini, ya kan? Bahaya itu bukan virusnya itu sendiri. Tuh, bukan cuma virusnya tapi doang. pikiran dan emosi kita yang sebenarnya jadi racun yang lebih berbahaya. Mindset, guys. Jadi walaupun misalnya kita keluar terus kita nggak cemas, mungkin lebih sehat dibanding kalau kita di dalam rumah tapi kita hidupnya di dalam kecemasan terus. Itu yang rusak sebenarnya. Intinya itu bukannya keluar atau ke dalam atau bukan stay home, sebenarnya. tapi intinya itu Ke dalam diri sendiri. Iya, apa yang terjadi ya mindset kita. Pengelolaan dalam diri sendiri itu sebenarnya yang lebih penting. Nah, kenapa imun sistem ini penting banget? Ketika kita stres, itu metabolisme tubuh kita jadi rusak, hormonnya semua terganggu,
Stres itu sel-sel tubuh kita terganggu sehingga membuat imun sistem menurun. Begitu imun sistem menurun, itu akan mudah terjangkit penyakit Benar. gitu ya. kalau stres aja bisa nyebabin namanya GERD. Benar Iya, ya, yang betul, asam betul, lambung iya, bisa betul. nyebabin bahkan kayak penyakit-penyakit autoimun juga banyak disebabkan oleh stres ya. Iya Bunda, betul, ya? karena kalau nyebut GERD ya, kalau di Indonesia masih dikasih obat GERD gitu ya, Iya. dan dengan pembatasan-pembatasan makanan. Tapi Asam di lemak negara lambung. lain katanya GERD itu sudah nggak dikasih obat. Nggak boleh Jadi lagi. nggak dikasih obat GERD maksudnya ya. Iya. Gue suka Tapi- gaya lo karena gue juga nggak gitu suka Iya, obat-obatan. tapi dia dikasihnya obatnya antidepresan. Oh, biasanya tuh ya. Iya, kalau GERD itu antidepresan. Jadi Karena sebenarnya- penyebab utamanya stres. Iya, alarm di tubuh tuh kita harus langsung kerjain. Sebenarnya sih ini yang saya ajarin itu tindakan preventif sih. Preventif Jadi ya. bukan intervensi, artinya kalau saya sakit saya melakukan ini aja gitu. Kayak tadi beberapa malam gitu kalau saya mengalami serangan panik gitu Iya. ya, saya kerjain teknik ini saya langsung bisa Lebih rilis. Iya. Nah, sekali lagi ya untuk tindakan preventif untuk meningkatkan imun sistem. Bukan ketika sakit jadi obat gitu ya. Kalau sakit Tetap tenang harus aja, ke tetap dokter. harus ke dokter. Iya. Jadi yang pertama sebenarnya ada hal yang memang Tuhan udah kasih kita setiap harinya gitu ya, yang harus kita pakai, tapi kadang kita nggak sadar, yaitu bernafas. Oke, jadi teknik Ya, pernafasan. teknik pernafasan itu sebenarnya juga penting, bernafas bagaimana kita bernafas dengan sepenuh sadar, mindful Oke. ya. Jadi Mindful tarik breathing. nafas ya, tarik nafas biasa gitu ya. Biasanya orang kalau tarik nafas cuman ya udah pokoknya nafas aja nafas biasa pendek. gitu Iya, ya. aku juga belajar tuh. Iya, Bu. Kalau kan- misalnya kita nafas panjang itu sebenarnya untuk mengangkatkan daya tahan tubuh dan juga untuk kita bisa Iya. masuk lebih rileks gitu ya. Iya, buat relax. Jadi sebenarnya kalau dengan teknik pernafasan ini saja sebenarnya sudah sangat membantu ya. Pernafasan tuh ada banyak. Ini pernafasan yang biasa ya, yang mindfulness ya seperti inilah biasanya. Tapi ada lagi pernafasan segitiga yang biasa kita lebih dalam lagi. Oh. Tarik, Tahan, buang, Oh. tahan. tarik, buang, tahan. Ya. Oke, tarik, buang, Ya, tahan. itu namanya pernafasan segitiga, itu juga cukup membantu. Tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5. Buang, 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Oke. Cara yang kedua, minum air. Oh, so simple. Iya, ini Oke. simple banget. Oke, tapi Minum ada air tekniknya gitu Iya, ya. Oke. airnya bukan air soda, teh, apalagi kopi. Jadi air ini akan masuk ke dalam mulut, pastinya ya karena mau diminum kan. Kan nggak mungkin lewat sini, Bunda. Iya, kan karena mau diminum. Iya, mau diminum, guys. Tapi masalahnya banyak orang minum kayak sapi, gelonggongan gitu. Oh, gitu. Gluk, 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 gluk. Oke. Dan banyak orang itu takut yang namanya minum. Kenapa? Oh, really? Takut kencing. Takut pipis. Kalau di jalan takut Iya, pipis gitu ya. Karena mereka minum nggak berkesadaran. Hmm. Apa namanya maksudnya minum berkesadaran? Jadi minum Mindful air putih. drinking sekarang. Iya. Mindful breathing, sekarang mindful drinking. Jadi minum air nanti tahan di mulut sekitar 15 detik. Oh gitu. Iya. Kenapa? Setiap teguk. Iya, setiap teguk. Kenapa? Yang pertama karena dia akan bercampur dengan enzim mulut. Oke. Ya. make Yang sense. kedua, memberikan pesan ke otak bahwa saya sedang minum. Jadi dia akan mengisi elektrolit otak yang katanya 80% terdiri dari cairan. Oke. Ya, yang membuat orang bisa fokus, konsentrasi dan mudah untuk rileks. Oh, Ya. oke. Karena- This is new for me. Ya, too. itu kayak pelumasnya otak itu air gitu ya. Jadi Oke. kalau orang 80% brain kita kan juga ya, nih. gampang ngantuk, nggak fokus, gampang stres itu karena kurang minum air. Kenapa minum air juga masih tetap aja seperti itu? Kan caranya minum air 1 hari berapa liter? 2. 2 liter. Banyak orang komplain 8 saya, gelas. saya udah minum 2 liter tapi tetap aja nggak bisa, tetap aja saya masih emosi. Itu karena Anda minum nggak berkesadaran. Oke. Ya. Mindful drinking. This is something great nih, Iya. something new nih, guys. Dan Oke. yang ketiga, kenapa bisa langsung pipis? Karena dia minum langsung telan dan kemudian langsung mengisi kantong kemih dan langsung kebuang. Oh, jadi cuman kayak saluran Ya, Juk, juk, sementara organ kita di paru-paru, di jantung, di semua organ kita itu butuh cairan.
yang Oke. presentasinya beda-beda. Jadi dia belum sempat dialirkan, Betul. udah keluar. Betul. Ya percuma dong Ya, kita minum. jadi ketika kita mengisi menahan 15 detik itu kayak menyampaikan ke semua sel-sel tubuh bahwa saya tuh sebentar lagi akan ngirim kamu ke seluruh sel-sel tubuh ya. Akan ngirim nutrisi, Ya, akan ngirim penyumas, ya. ngirim air yang bagus untuk Tolong keseluruhan nutrisi. kamu salurkan ya ke bagian-bagian yang membutuhkan gitu. Itu hanya di tegukan pertama atau setiap tegukan? terusnya tiap tegukan. Oke, mari kita contohkan ya Bunda ya, karena aku juga belum pernah nih. Oke ya. Diminum air putih, Air, ya. diminum. Oke, tahan dulu di mulut 15 detik. 1, 2, 3, 4. Dia akan memberikan informasi ke sel-sel otak. Oi, gue lagi minum. Ke seluruh tubuh juga ya, saya lagi minum. Siap-siap ya terima cairan dari saya. Sambil mulai afirmasi begitu justru lebih penting. Oke, sekarang boleh ditelan. Dan mungkin kalau lebih powerful ya, jadi ketika megang air ini sudah diisi dulu dengan program Yes, afirmasi. afirmasi. Jadi everything is energy guys. Kita juga bisa memberikan Ya. energi afirmasi positif terhadap air ini. Ya, jadi sebelum diminum ini sudah diisi energi positif, kemudian pada saat diminum dia akan masuk ke semua sel-sel tubuh. Nah, caranya gimana? Diniatin aja. Jadi dipegang, seperti kita berdoa, diniatin bahwa air ini akan membawa energi positif ya, akan melumasi seluruh tubuh kita, seluruh organ-organ Ya, dalam tubuh gitu ya. ya Bunda ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang Ya. ketiga. Apa tuh Bun? Ini, apa ini? Pensil warna Yes. sama spidol warna. Yes. Oke. Mindful drawing. Oh, mindful drawing. Jadi Ya, kita ini ngegambar biar nggak stres. Teknik Ini sini aku pegang deh. untuk mengatasi stres adalah dengan cara menggambar. Oke. Art drawing. Kalau yang nggak bisa gambar gimana tuh Bun? Dan doodling. Oh, doodling. Ya, Apa aja doodling gitu? Itu gambar acak-acakan yang penting stresnya bisa rilis. Oh, yang penting pokoknya keluarin apa Ya, aja pakai tangan keluarin gitu aja, ya. Keluarin aja semuanya. Keluarin pakai tangan gitu ya. Ya. Jadi berapa lama sekali kita harus melakukan ini sih Bun? Setiap kali kita ngerasain stres ini adalah obat yang paling manjur. Ya. Kalau saya biasanya melakukan kepada anak-anak atau pasien saya, biasakan untuk mengeluarkan semuanya bentuknya tulisan atau gambar. Ya, karena kenapa? Karena ini adalah brain writing, brain drawing. Ketika Brain bisa writing, kita brain drawing. merasakan stres sistem limbik kita, stres dia akan merilis lewat otot-otot tubuh kita Oke. dan keluarnya pada saat kita menulis gitu ya. Jadi Oke. semuanya ide-ide kita, semua pemikiran keluarin aja gitu. Ya pantesan sekarang di toko buku ya, di salah satu toko buku ternama Ya. itu udah mulai ya banyak di Doodling. iya doodling Ya, ya. digembar-gemborkan karena memang Ya. secara saintifik udah terbukti ya Bunda ya. Sebenarnya iya, Oke. cuman yang lebih powerful itu adalah free. Jadi nggak dibatasin dengan kolom yang kecil-kecil gitu Iya. ya, nambah stres kan. Jadi gitu. benar-benar pakai Bener-bener pakai free kertas, aja, free. gambar Iya, aja deh iya. gitu ya. Gambar Gambar aja. nulis aja. Ini termasuk salah satu jenis terapi yang Bunda terapkan juga Ya, di betul. di kliniknya Ya, Bunda ya. ya. Oke. So guys, sekarang kita akan ngebahas lanjutan dari teknik bagaimana meningkatkan imun sistem kita secara alami dengan Bunda Lucy ya. Jadi titik-titik nanti yang saya bagikan bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dipijat, kedua Aduh, asik. disentuh, atau yang ketiga di tapping, diketuk ya. Ketuknya juga ada polanya. Oke, Jadi ada caranya ya. seperti ini ya. Caranya adalah di ujung telinga ya, puncak telinga. Kalau ditarik garis ke atas, misalnya dipakaikan bando gitu ya. Ah, Kemudian dari tengah hidung, nah akan ketemu di sini, dan di situ titiknya boleh disentuh karena jari kita itu ujung-ujungnya sudah ada gelombang elektromagnetik. bukan usur-usur ya Bunda ya? Bukan di belakangnya sedikit, Oke. Oh, kalau usur-usur tadi biasanya agak di gimana? sini sih biasanya sih. Usur-usur di situ, Ya, ini di belakangnya. di Pokoknya belakang. titik pertemuan antara Ya. yang garis hidung sama garis ujung, Ya, ujung telinga. ya. Oke. Ya, Oke. disentuh seperti ini, atau pada saat sentuh perhatikan diregangkan seperti ini. Jadi diregangkan kulitnya. Apa rasanya? Oh ya, seperti ada yang ngalir sih. Ya, atau di tapping begini. Tapping. Tapping bukan diginiin guys. Ya. Yang tadi sentuh Tapping gitu itu ya. bukan diginiin, itu digebuk Bonyok namanya. Bunda, bonyok. Cukup disentuh ya guys ya. Tapi Nanti tapping pada yang, bonyok protes lagi. tapping yang biasa Di saya tapping. lakukan berritem. Jadi Oke, ada ritmenya. ada ritmenya. Misalnya bisa begini, 1 tap
tap tap tap tap, atau irama waltz. Aduh asik tuh. Tap 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 gitu Coba ya. lagi lama dikit. Tap 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 Aduh tap saya tap ketiduran nih. tap tap tap. Yes, betul. Kalau lama-lama relax itu akan membuat Bisa ketiduran. bisa. Oh, jadi kalau anak kecil kalau susah tidur diginiin gitu Ya, ya. bisa dicoba. Oke, berikutnya ya. Oke. Berikutnya di muka kita, di sini nih ya, pertemuan antara alis, di sini tengah-tengahnya atau persis tengah-tengahnya, boleh disentuh seperti ini atau diregangkan seperti ini. Sentuh atau diregangin Diregangkan, dikit? ya. Oke. Atau kalau diketuk seperti tadi ya, ketuk gini. Nah, kalau disentuh berapa lama, Bunda? Biasanya sekitar 20 detik sampai 30 Oh, jadi kalau detik. disentuh doang tuh 20 detik. Ya. Itu harus diniatkan sesuatu nggak, Bunda? Nggak usah. Nggak usah. Jadi sentuh aja. Jadi nanti dia akan bekerja menurut sistem energi tubuh. Kita bisa lakukan ini sendiri juga? Boleh, boleh. Oh, boleh. tanpa kalau Boleh, sekarang boleh. kan Bunda lakukan pada aku. Iya. Aku bisa lakukan sendiri juga. Gitu. Nah, Kayak gini iya, ya diregangin? yes. Diregangin. Aku merasa kayak juk 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 juk. Oke, kalau di tapping seperti Bisa apa? buat awet muda juga ya. Oh gitu, oke. So, mak-mak, mamut-mamut jangan lupa teknik untuk Nah, awet ini muda. ya. Ini Bentar bisa- Bunda, tadi diketaknya gimana coba biar Nah, aku enak. tap, tap, tap. Oke, Enakan begini atau enak yang begini? buat aku. Oke, kalau gini kan seperti ya ada sentuhan ya, sentuhan berirama. Kayaknya enak, kayak kita sambil dengerin musik ya. Kalau disentuh gitu aja, ini kan aku sensitif kali ya Bunda. Aku ngerasa ada energi yang ngalir sih gitu. Dibanding kalau yang ini, Kalau di tap, ini berapa lama tapnya Bunda? ini kan irama waltz. Oke, berapa lama tuh kita harus lakukan? Sama, sekitar 30 detik. Oh, 20-30 detik. Cepat kan, guys? Cepat banget tapi efektif ya, Bunda? Ya. Ada? Titik berikutnya ya. Di sini. Ini kan ada jeglongannya. Ya. Nah, Pelipis, pelipis. Ya, pelipis. Sama. Ini juga diregangin sedikit atau diketuk. Oke, 20-30 detik ya, Bunda? Ya. Oke. Ini titik ketiga ya? Oke. Jadi Nah. tadi titik pertama di sini, titik kedua di antara tengah mata, titik ketiga di sini ya? Ya. Oh, pantesan nih kalau di buku-buku yang masas-masas, ya kan self therapy Ya, masas, pasti ada situ. aku suka lihat begini-gini gitu kan? Ya. Oke, next Bun. Oke, next Enak ya. kayaknya. Bentar lagi Next gua di tidur. bawah tulang ini, di sini, Oke. persisnya di sini itu ada kidney 27. Kidney 27. Nah, titik ginjal ya, ginjal 27. Ini Di di sini. antara tulang apa nih namanya? Lupa. Tulang selang. No, 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 no. Iya. Tulang leher Ya, ini. di bawah ini ya. Tepat di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya menonjol sini ya, Bu. Ya, di sini ya, sama di Oke. sini. Jadi yang di sini satu, di sini pegang dua. Ya. Oh, ini satu, Ya. satu jari. Yang satu lagi dua jari. Ya. Yang Kiri satu kanan berubah. ya, gini ya. Gini aja. Terus kalau bisa tangannya dipusar aja. Jadi ini cuma kayak untuk afirmasi bahwa kita tuh sedang meminta energi chi untuk ngalir di tubuh kita. Oke. Nah, Tanpa ini perlu ngomong. bisa di tapping gini seperti tadi. Kalau saya lebih senang yang waltz sih. Tap 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 tap, atau diputar, dipijat. Kalau dipijat juga caranya ke atas dulu, keluar, ke bawah, baru jadi putarnya gini. Coba, Bun. Atas, Coba Bun, jadi- enak kayaknya jadi kalau gini. Bun yang pijatin. Atas, luar, bawah. Oh, jadi atas, luar, bawah. Ya. Atas, luar, Atas, bawah. luar, bawah. Kayak gini Bun ya? Atas, luar, Yes. bawah. Atas, Ya. luar, bawah. Oh, oke. Jadi pijat melingkar gitu Iya, ya. tidak meningkat. Oke. Ini juga untuk imun sistem. Imun sistem. Kalau orang stres, tapi tanpa Ya, stres juga untuk bisa dong imun dilakukan. Bun. sistem ataupun mengurangi emosi. Oke. Oh, jadi kalau misalnya lagi marah banget, Lakukan ini bisa. bosen banget, Bisa. stres banget. Iya, bisa. Oke, 3 hal ini. Iya, Nggak usah berurutan kan, Bun? nggak masalah. Oke. Nyamannya Ya. gitu ya. Oke. Tangannya di pusat. Oke, tangan di pusat. Oke. That's good. Coba deh, guys. Jangan lupa dicoba ya di rumah ya. Next ya. Oke, next. Ada dua tappingan lagi lah ya. Oke, dua lagi. Sementara pusarnya ini masih di pusar ya. Dua jari di sini. Di sini ada yang namanya spleen 21. Oke. Ya, gini Di bawah atau kepek ya? Atau dipijat. Iya. Nggak di bawah juga sih. Jadi kalau ditarik dari depan gitu ya, dari Kalau puting. cewek-cewek, ya. Dari daerah puting ditarik ketemu titik ini di Oh samping. iya, iya. Sini ya. Ya. Jadi sambil seperti ini
Oh, boleh di tapping, gimana caranya? boleh di sambil Bisa dipijat. Oh, ini pijat. Ya, boleh dipijat, boleh di Boleh tapping. tapping. Biasa kalau tapping nggak kerasa, pijat aja gitu biar Oh, kenceng. 20-30 detik juga. Ya, Ini kan kalau olahraga nih ada setting. boleh lebih lama, boleh. Oh, boleh. 1 menit, 2 menit nggak masalah. Kalau Biasanya- ada waktu, boleh lebih lama. Oh, biasanya nih kalau olahraga nih 20 set dikali 3 20 Oh, enggak, kali kali enggak, 2 set, enggak, 3 set enggak usah. enggak usah. Pokoknya segitu, Ya. 20-30 detik, 1 menit Ya. gitu ya. Ya. Oke. Kiri kanan sama. Kiri kanan, ya Oke. sama. Oke, Bunda, tadi udah 4 nih. Sekarang yang kelima apa tuh? Ya, ada lagi satu lagi ya. Yang terakhir Tarzan spot tapping. Oke. Kalau Tarzan itu kalau tapping gimana? Tapping. Awo, Nah, gitu ya? awo, gitu jadi ya, bener ya? betul. Jadi Bakal di, jadi Tarzan di dong. daerah sini itu ada yang namanya timus, cakra jantung. Ya, cakra jantung itu istana kasih. Yes. Di mana di Heart chakra. sana adalah pusat dari energi atau sistem imun. Oke, sistem Ja- imun ya. Ya, jadi misalnya tadi kita udah latihan nafas ya, latihan nafas, fokusnya di timus itu juga membantu. Atau kita tapping seperti ini. Tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Boleh seperti gorila, boleh, tapi jangan kenceng-kenceng lah ya. Ntar yang nggak batuk jadi batuk, Bunda. Ya, jadi masuk rumah sakit. di tapping, Ya, atau tapping di aja, gini, tapping, guys, atau ya. di rubbing begini boleh. Sekarang sensitif, Bunda. Yang batuk-batuk dikit udah mulai dicurigai gitu. Jadi kita mencegah hal yang tidak Ya, diinginkan. di gini boleh ya, di usap-usap seperti ini Oke. atau di tapping gitu boleh. Bagian tengah Tengah atau persis pinggir. sini, Kan kalau persis begini-begini kan pinggir nih, sini, Bunda. sini. Ya, Tepat persis sini. sini, Oke, ya. di sini di tapping. Ya. Tapping juga. Oke. Oke. Sentuhan yang seru itu tadi kita Bunda udah membagikan 5 titik yang kita bisa langsung coba di rumah, nggak pakai alat, nggak pakai apapun nih Bunda. Ya. Keren banget. Ada lagi nggak sih Bunda selain ini? Ya, sebenarnya yang paling penting adalah tidur jam 10 malam itu wajib. Jangan 10? lebih Kenapa karena nggak jam 11 Bunda? karena jam 10 itu ada hormon melatonin yang Ah. keluar pada saat jam 10 dan itu diperlukan untuk tubuh kita untuk Oke. dan dia muncul Kreatif ketika semuanya. kita beristirahat. Dan jangan lupa makan yang bergizi, buah dan sayur diperbanyak. Iya, bukan daging ya Bun ya? Ya, buah dan sayur. Oke, terus apa lagi nih? Terus berikutnya. Oke, dan jaga kesehatan untuk Jaga setiap kesehatan, anggota keluarga. iya. Saling proteksi, saling care satu sama lain itu akan Yes. membawa dampak yang besar buat kesehatan emosi keluarga Anda.